A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang fadilah berwudu yang tertulis di dalam kitab Tanqihul Qauli karya Imam As-Suyuti. Pada bab yang ke-6 ini berhubungan tentang fadilah wudu. Hadis yang pertama yang berkaitan tentang fadilah wudu adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu untuk salat dan membaguskan wudunya, kemudian mendirikan sholat, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Dalam hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW memberikan sebuah gambaran bagi orang-orang yang ingin berwudu untuk mengerjakan sholat. Baik ada kala itu sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan sholat-sholat lainnya. Kalau ada orang yang berwudu untuk mengerjakan sholat, kemudian dalam wudunya itu ia baguskan, ia iringi dengan sunnah-sunnahnya, bukan cuma wajibnya doang, tapi tambah dengan sunnah-sunnahnya, sehingga wudunya secara sempurna, kemudian orang tersebut mendirikan sholat, maka seolah-olah kata Nabi, dia telah keluar dari dosa-dosa, sehingga seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, luar biasa ini. Seolah-olah orang tersebut seperti yang baru dilahirkan, anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya, otomatis tak ada dosa. Bagi orang-orang yang berwudu, dia baguskan wudunya untuk mengerjakan sholat. Itu hadis pertama. Kemudian ada hadis selanjutnya yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu untuk salat kemudian dia mengerjakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya antara salat yang ingin ia kerjakan dan salat yang ingin ia kerjakan yang lain. Artinya apa? Pada hadis yang kedua ini adalah Nabi menggambarkan orang-orang yang ingin berwudu untuk mengerjakan sholat. Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya antara sholat yang ia kerjakan. Misal kita bilang contohnya kita wudu untuk sholat zuhur. Kemudian setelah kita wudu untuk sholat zuhur, kita mengerjakan sholat zuhur, kita ingin sholat asar. Dalam posisi antara zuhur dan asar itu tak ada hal-hal yang membatalkan wudu kita, sehingga status kita masih suci. Atau kita wudu untuk zuhur, setelah itu kita sholat ba'diyah, sholat sunnah. Nah, kata Allah, kata Nabi, siapa saja yang berwudu untuk sholat kemudian ia kerjakan sholat tersebut, niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosanya antara sholat yang pertama ia kerjakan dan sholat yang kedua yang ingin ia kerjakan. Antara itu, di situ Allah hapuskan dosa-dosanya. Misal kita bilang sholat yang pertama untuk zuhur, sholat yang kedua untuk sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Maka antara zuhur dan sholat sunnah ba'diyah yang ia kerjakan, di situ Allah hapuskan dosa-dosanya. Tentunya bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Mana contohnya seperti dosa makian kita, dosa caci maki, menggibah, memfitnah, dan lain sebagainya yang tidak terhitung kepada dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar tetap Allah hapuskan dengan cara taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Itu hadis yang kedua. Kemudian ada hadis yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man nama 'ala wudu'i fa adrakahul mautu fi tilka lailati fa huwa indallahi syahidun. Nah, ini sering. Kalau hadis yang pertama kedua mungkin itu sudah lumrah. Karena kita ingin mengerjakan sholat tentunya pasti berwudu. Namun hadis yang ketiga ini jarang orang buat. Kenapa? Karena hubungan dengan tidur. Dibilang di sini, barang siapa yang tidur malam, siang, sore, tidur apapun, yang penting dia tidur dalam keadaan status dirinya itu berwudu, lalu meninggal pada waktu tidur itu, malam dia tidur dalam keadaan berwudu, meninggal pada malam itu. Siang dia tidur dalam statusnya berwudu, meninggal pada siang itu. Maka kata Allah, fahuwa indallahi syahidun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala syahid bagi orang yang tidur dalam keadaan berwudu, sehingga mendapatkan pahala syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala syahid ini apa? Pahala syahid di sini adalah pahala syahid dunia, tidak kepada pahala syahid akhirat. Kenapa? Karena kalau pahala syahid akhirat tetap kita dapatkannya melalui jalan jihad, berjuang di jalan agama Allah, berperang, melawan orang kafir, dan lain sebagainya. Tapi pahala syahid dunia ini adalah kita terlepas daripada hisab di dalam kubur. Dalam kubur kita terlepas azab karena kita mendapatkan pahala syahid. Itu hadis yang ketiga. Ini hadis yang ketiga ini jarang sekali orang-orang yang mengamalkan hadis ini, karena kalau cuman tidur nggak perlu wudu kan, biasalah itu. Yang penting tidur, kalau udah ngantuk tidur terus. Jarang orang buat. Tapi kalau sempat buat, tidurnya itu dalam keadaan berwudu, bahkan meninggal pula, alhamdulillahnya dalam keadaan tidur tadi, statusnya berada masih berwudu, Allah akan beri pahala bagi hamba tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti pahala syahid. Masya Allah. Kemudian hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahiru kasaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan suci, kasaimil qaim itu seperti orang yang berpuasa atau orang yang sedang beribadah di waktu malam. Orang yang tidur dalam keadaan badannya suci, kata Nabi SAW, dia seolah-olah sedang beribadah di waktu malam, sekalipun jasad raganya sedang tertidur, tetapi pahalanya seperti orang yang sedang menghidupkan malam. Berapa jam dia tidur? Mulai dari jam 9 kita bilang sampai ke jam 5. Dia tertidur dari jam 9 malam sampai ke jam 5 dalam keadaan berwudu, maka seolah-olah ia sedang beribadah dari waktu jam 9 sampai jam 5 pagi tadi. Beribadah malam itu, seolah-olah sedang tahajud dia, sedang zikir dia, padahal jiwa raganya sedang tertidur. Tapi karena statusnya badan dia suci, sedang tidur, maka kata Nabi, ia seolah-olah sedang seperti menghidupkan malamnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lain lagi mengatakan, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, untuk meniatkan suci, maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Kita berwudu nggak ada niat untuk sholat, tapi kita berwudu untuk statusnya ingin menyempurnakan diri kita dari najis misalnya. Saya wudu untuk menghilangkan najis saja, saya wudu biar suci aja. Maka kata Allah, orang yang selalu senantiasa berwudu untuk mensucikan dirinya, maka Allah beri 10 kebaikan. 10 kebaikan untuk orang tersebut sekali wudu. Karena ada orang tuh seperti itu, misalnya kebanyakannya orang-orang yang sering menghafal Quran. Dalam setiap geraknya dia tidak mau terlepas daripada badannya hadas kecil. Jadi pantang di hadas kecil langsung wudu, hadas kecil langsung wudu, langsung wudu, langsung wudu. Jadi seluruh waktu yang ia gunakan itu semuanya terhiasi oleh wudu.
Maka orang yang berwudu yang niatnya untuk mensucikan dirinya, Allah berikan 10 kebaikan untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berhubungan tentang fadilah wudu. Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Kata Nabi, tidak ada satu sholat pun bagi orang yang tidak memiliki wudu. Artinya sholat tak akan sah, sholat tidak dihitung, sholat tidak akan diterima kalau orang tersebut tidak berwudu sebelum itu. Maka sholatnya tadi itu, tidak ada sholat bagi orang yang tak memiliki wudu. Kemudian kata Nabi, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, dan tidak ada wudu bagi orang-orang yang tak menyebut asma Allah dalam wudunya. Makanya ketika kita berwudu, dalam rukun-rukun wudu, syarat-syarat wudu dijelaskan di situ, salah satunya niat. Niat kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi dalam menjalankan niat, dalam melakukan wudu tersebut, maka hendaklah kita untuk menyebut asma-asma Allah, nama-nama Allah. Dalam salah satunya kaitannya dalam niat. Sengaja saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, kalau kita tak menyebutkan asma Allah, maka la wudu'a, tidak ada wudu kalau kita tidak menyebutkan asma Allah. Begitu pula dengan salat tadi, tak ada salat kalau tanpa ada wudu, dan tak ada wudu kalau tanpa menyebutkan asma Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis lain Nabi berkata, al-wudu'u syatrul imani. Wudu itu adalah separuh iman. Wudu itu adalah sebahagian daripada iman. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i maratun, faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri wa man tawadda'a thalathan fahuwa wudu al-anbiya min qabli. Kata Nabi, dasar wudu itu sekali, inti wudu itu sekali. Namun barang siapa yang mau berwudu sampai 2 kali, maka ia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan kalau ada orang yang ingin berwudu sampai kepada 3 kali, maka kata Nabi, fahuwa wudu'u al-anbiya, itulah wudu para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu wudunya 3 kali. Makanya dibilang siapa yang berwudu sampai 3 kali, itulah wudu para nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata, Allah tidak akan menerima salat, Allah tak akan menerima salat salah satu dari kalian idza ahdatha hatta yatawadda, ketika berhadas hingga dia berwudu. Artinya Allah tidak akan menerima salat di antara kita kalau kita sudah berhadas sampai kita berwudu kembali. Maka kalau kita statusnya sudah berhadas, tiba-tiba keluar angin, tiba-tiba kita ingin buang air kecil, buang hajat lain sebagainya, kita berhadas, maka Allah tak akan terima salat kita kalau status kita masih berhadas. Sampai kapan Allah tak akan terima? Sampai kita berwudu. Kalau kita sudah berwudu, maka Allah pun akan menerima kembali. Namun kalau kita masih statusnya berhadas, Allah tak akan menerima salat yang kita kerjakan. Dan hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u ala wudu'i, nuran ala nurin.
Nurun ala nurin. Kata Nabi Muhammad SAW, wudu di atas wudu itu sama seperti cahaya di atas cahaya. Kita udah berwudu sekali, mau menambah sekali lagi, walaupun statusnya kita belum berhadas, tapi kita ingin nambah lagi wudu, namanya memperbaharui wudu. Padahal kita belum berhadas, belum buang air kecil, belum keluar angin, belum istinja, berhadas lain sebagainya, tapi kita wudu kembali untuk wudu yang kedua, maka seolah-olah itu seperti cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Artinya sudah cahaya itu menandakan kebaikan, ditambah lagi dengan kebaikan, maka berlapislah kebaikan yang menggambarkan cahaya tadi. Makanya sunnah kita berwudu kembali walaupun statusnya kita masih belum berhadas. Gak apa-apa kita wudu, mau sampai 2 kali kita wudu, sampai 3 kali wudu. Bahkan di hadis yang tadi dikatakan kalau kita 2 kali wudu maka mendapatkan 2 kali lipat pahala. Bahkan kalau kita 3 kali wudu, maka wudu kita itu adalah wudu para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah fadilah-fadilah wudu yang tersirat atau tertulis di dalam kitab Tanqihul Qaul. Mungkin sebahagian daripada antum semua yang pernah mondok di pesantren yang sifatnya salafi, yang mengkaji kitab kuning, mungkin tak asing lagi mendengar nama kitab Tanqihul Qaul. Dan bab ini belum bab jauh, masih bab yang ke-6 tentang keutamaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang fadilah keutamaan berwudu, kita masuki dengan fadilah keutamaan sholat. Tetap masih dalam kajian kitab Matan Tanqihul Qaul, bab yang ke-9 tentang keutamaan atau fadilah sholat berjamaah. Ini khususnya bagi yang laki-laki dan umumnya bagi seluruh umat muslim. Nah, hadis yang pertama pada bab masalah fadilah sholat berjamaah ini adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diambilkan daripada Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, moga-moga meridhai oleh Allah akannya Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, wahai kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, shalla salata ma'al jamaah walau kunta jalisan. Kata Nabi Muhammad berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, salatlah berjamaah sekalipun kamu dalam keadaan sambil duduk. Artinya, walaupun kita dalam keadaan sakit, sekalipun sakit tersebut membuat sholat kita sambil duduk keadaannya, maka kata Rasulullah, sholatlah kamu sambil dalam keadaan berjamaah. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد
المسلمين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وثم قال الله تعالى في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang-orang yang ingkar, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang pedih kepadanya. Quran surah Ibrahim ayat 7. Nah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajari kepada kita bahwa begitu penting syukur dalam kehidupan kita. Karena yakin dan percaya segala bentuk nikmat yang kita miliki hari ini itu semata-mata nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat tersebut, walaupun kita menggunakan tintanya adalah air laut yang ada di permukaan bumi ini, dan anting-anting di permukaan bumi ini sebagai penanya, maka la tuhsuha, tidak akan sanggup kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun jika nikmat tersebut kita syukuri, kita sadar bahwa segala bentuk nikmat yang kita punya hari ini, yang kita miliki hari ini, bahkan yang kita rasakan hari ini, itu adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Itu adalah nikmat yang Allah amanahkan kepada kita. Yang nikmat tersebut telah akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar Jumat yang mulia ini, Khatib ingin mengajak kepada kita semua khususnya buat diri pribadi kami sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan amal ibadah kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala bentuk apapun larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, tanpa kita sadari bahwa begitu panjang perjalanan yang sudah kita lalui, barangkali
sekian panjang barangkali usia yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan usia tersebut kepada kita, pernahkah kita mengevaluasi diri kita? Pernahkah kita berpikir bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita berpikir bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini? Apakah nikmat tersebut kita gunakan untuk berbudaya kepada Allah, atau bahkan sebaliknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita lupakan bahawa Allah memberikan amanah yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Apa amanah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini amanah Allah kepada kita, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah yang patut dan pantas kita sembah, dan Allah yang telah menciptakan kita dan alam seisinya. Kita harus menyadari bahawa amanah yang Allah berikan kepada kita adalah amanah untuk beribadah kepada Allah. Kita adalah makhluk yang disembah, dan tentunya kita menyembah kepada yang telah menciptakan kita. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita tidak menyadari sampai detik hari ini, sampai barangkali 60 tahun usia yang telah Allah berikan kepada kita, belum juga kita menyadari bahawa tujuan daripada Allah menciptakan kita untuk berubudiyah, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah Allah. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari panjangnya perjalanan tentu 60 tahun atau bahkan lebih daripada itu usia yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu begitu panjang perjalanan tersebut, begitu banyak barang-barang noda-noda hitam yang pernah kita laksanakan, atau noda-noda dosa yang pernah kita perbuat di hadapan Allah, atau bahkan jauh daripada itu kita selalu meninggalkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat yatubu tawbah, maka saatnya kita untuk kembali. Apa maknanya sahabat yatubu tawbah? Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu Allah tawbatan nasuha, memperbaiki segala kesalahan tersebut dengan bertaubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam itu pernah melakukan dosa. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan perbuatan maksiat. Namun sebaik-baik orang yang melakukan maksiat ialah mereka yang kembali kepada Allah, ialah mereka yang kembali dengan bertaubat kepada Allah, memperbaiki kesalahannya, memperbaiki kemaksiatannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sampai 60 tahun usia kita hari ini belum juga untuk memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, belum juga memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah, butuh berapa tahun lagi kita hidup untuk memperbaiki segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya yang barangkali kita pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan yang harus kita lakukan dari bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, sehingga sampai detik hari ini kita juga masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya sadarilah bahawa orang-orang yang menunda-nunda taubatnya adalah orang-orang yang celaka di
dengan sebaik-baiknya untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan panjangnya perjalanan hidup kita tentunya kita tidak tahu kapan kita akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Namun tahu bahwa hukum maut itu pasti akan kita jumpai. Kematian itu akan datang kepada tiap-tiap orang yang sudah ditentukan ajalnya, kepada tiap-tiap orang yang sudah ditentukan, tidak memandang usia, tidak memandang pangkat dan jabatan, tidak memandang titel, tidak memandang kekayaan, tidak memandang miskin atau kaya. Ya, namun kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan bahkan sedetik pun. Nah, oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau setiap pekan Jumatnya kami selalu menyampaikan khutbahnya, setiap Jumatnya barangkali jamaah selalu mendengarkan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustaz, akan tetapi di setiap Jumatnya pula tidak ada perubahan, tidak ada evaluasi dalam diri kita, maka sia-sia saja hidup di alam dunia ini. Jikalau kita tidak mau mengevaluasi diri kita untuk lebih baik daripada sebelumnya, mengevaluasi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga jika hari ini kita memiliki harta yang banyak, jangan bangga jika hari ini kita memiliki tanah yang luas, jangan bangga jika hari ini kita memiliki titel yang tinggi. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang dimana Allah Subhanahu wa taala ialah mereka orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, pangkat, jabatan, titel dan lain sebagainya di hadapan Allah itu sama kecuali nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih Allah berikan kesempatan hidup, gunakan kesempatan tersebut untuk bertaubat kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya, bertaubat dengan memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesulitan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah berikan kita kesempatan muda sebelum datang hari tua. Gunakan kesempatan muda itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita gunakan masa muda yang Allah berikan kepada kita justru untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan yang muda berpikir bahwa karena masih muda akan merasakan nanti itu akan lama. Akan tetapi dia akan bagaimana pohon kelapa jatuh tidak selama yang tua, akan tetapi jatuh dan yang putih pun jatuh ke bawah. Maknanya mati tidak memandang usia, mati tidak memandang pangkat, mati tidak memandang siapa dia. Akan tetapi kalau mati sudah ditujukan kepada orang yang diinginkan, tidak melihat berapa usianya. Maka gunakan kesempatan muda yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Gunakan masa muda untuk terus meraih ilmu pengetahuan. Gunakan masa muda terus belajar. Gunakan masa muda untuk terus memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempatan yang kedua Allah berikan kepada kita kesempatan waktu luang sebelum Allah ambil waktu luang tersebut menjadi waktu sempit. Terkadang waktu luang itu terpandang dalam kehidupan kita agak sepele, agak lalai dalam kehidupan kita, yang kita banyak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakan kesempatan waktu luang tersebut yang Allah berikan kepada kita sebelum datang waktu sempit menghampiri kita. Kemudian yang ketiga, Allah juga berikan kesempatan kaya kepada kita sebelum datang kefakiran, kemiskinan dalam kehidupan kita. Kekayaan yang Allah berikan itu adalah amanah. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah yang telah akan kita pertanggungjawabkan. Dan mana harta tersebut kita peroleh dan kemana harta tersebut kita habiskan. Namun kekayaan tersebut adalah sebagaimana pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa amanah kepada kita. Maka gunakan kesempatan kaya untuk terus berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan harta yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena
kepada kita. Gunakan kesempatan sehat tersebut untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang dapat disampaikan melalui pada Jumat yang ketiga ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat diri pribadi kita sendiri dan umumnya bagi para jemaah sekalian. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita agar kehidupan kita esok hari lebih baik daripada hari ini. Janganlah kita jadikan esok sama seperti hari ini, atau bahkan esok lebih buruk daripada hari ini. Jika kita menjadikan hari esok lebih buruk daripada hari ini, maka termasuklah kita ke dalam golongan orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita jadikan hari esok sama seperti hari ini, maka termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang tertipu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini, maka termasuklah kita golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khassana bita'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'ana minal hakimil alim. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلى آله وأصحابه المسوقين بالكتاب المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.
قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث أفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلاثة طلب العلم والجهاد والكسب من الحلال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya segala jenis lantunan puja puji serta syukur kita, yakni kembalinya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita bisa hadir di tempat ini. Sebab Allah lah kita dapat menunaikan kewajiban ini. Dan juga dari Allah lah kita ada di tempat yang sangat mulia ini. Pada hari ini, pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat keselamatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang, sehingga alhamdulillah dengan berkat semua itu kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini guna satu tujuan yang sama, yaitu melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salat masalah lagi tercurah pula kepada baginda alam, yaitu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kemudian salat masalah lagi kepada tabi'in, alim ulama mutaqaddimin, alim ulama mutaakhirin serta alim ulama yang muktabar, yang alhamdulillah Allah masih sediakan satu atau kedua orang lagi di permukaan bumi ini. Kata-kata ta'zim wal ikram kami yang saya muliakan kepada Bapak Khatib Masjid yang telah mempercayai saya untuk membacakan 52 khutbahnya. Kemudian yang saya muliakan lagi kepada Bapak Imam Masjid, Imam Kampung, Imam Dusun dan seluruh perangkat masjid lainnya. Dan yang saya muliakan lagi kepada tetu-tetu, abu-abu, para orang tua sepupu kami yang telah berhadir di tempat ini, dan khusus serta umumnya kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud tujuan kami berdiri di sini, yang bukan untuk menyombongkan ilmu yang kami miliki, bukan untuk sok-sokan memberikan nasihat dan lain sebagainya, melainkan sama-sama kita pada kesempatan ini merujuk sebuah hadis dalam kitab Matan Arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Ad-dinu nasihat. Agama Islam itu adalah agama yang saling nasihat-nasihat. Tak pandang usia, tak pandang muda dan tua, selagi itu sifatnya nasihat yang baik, maka wajib kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nanti mu'idah hasanah dapat kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memasuki masjid, falyarka' rak'atain qabla an yajlisa, maka janganlah sesekali langsung duduk, melainkan hendaklah ia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid atau sholat yang lainnya. Dan untuk selalu berniat iktikaf di tempat yang sangat mulia ini, semoga dengan ibadah kita hari ini, khususnya ibadah Jumat, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hari demi hari telah kita lalui, tahun pun berganti, minggu pun silih berganti, bahkan hari pun ikut juga berganti. Namun dari kesekian kejadian, dari kesekian kebanyakan perasaan peristiwa apapun yang sudah kita lalui, mulai dari pagi tadi bangun tidur, ataupun minggu yang lalu, ataupun 1 bulan yang telah lalu, bahkan telah bertahun-tahun yang telah lalu, pasti ada namanya kejadian, baik itu kejadian yang sifatnya bahagia maupun kejadian yang sifatnya sedih, yaitu musibah. Kesemua itu merupakan teguran, kesemua itu merupakan ajaran yang Allah berikan kepada kita untuk selalu senantiasa kita kuat dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Namun adakah pertanyaan di benak kita? Adakah timbul suatu pertanyaan di dalam diri kita? Mulai dari bangun sampai tidur kembali, makan kita makan, bekerja kita bekerja, memenuhi kebutuhan kewajiban kita sebagai pemimpin dalam keluarga, khususnya ayah. Kesemua itu apakah pernah terbesit terbenak di dalam pikiran kita sebuah pertanyaan? Untuk apa Allah hidupkan kita sampai detik ini? Apakah tunggu sakit baru Allah cabut? Ataukah tunggu usia tua baru Allah panggil? Ataukah tunggu sempit baru Allah hilangkan nyawa di ujung badan kita ini? Apa maksud tujuan Allah hidupkan kita sampai detik sekarang ini? Bahkan kita lihat mungkin di sana sini saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang ada kalanya mereka sehat walafiat, tetapi duluan Allah panggil. Yang ada kalanya mereka sanggup bekerja kemarin, tetapi hari ini sudah dikumandangkan namanya di dalam masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kita yang sekarang ini, bahkan ada yang sampai terbujur di rumah sakit, yang sedang koma keadaannya, dirawat di ruang ICU, tapi Allah sembuhkan kembali penyakitnya sehingga menjadi sehat walafiat. Ataukah kita yang sekarang berada di tempat yang sangat mulia ini, Allah ada tempat lain sehingga Allah hidupkan kita di dunia ini? Apakah saya hidup ini untuk cuma semata-mata kerja? Ataukah saya hidup ini untuk menyekolahkan anak saya sampai S1, S2, S3? Apakah saya hidup ini untuk memiliki harta mewah dan sebagainya, mobil, rumah yang sudah kita miliki? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Zariyat, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali kesemuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita nilainya ibadah, makan kita nilainya ibadah, minum kita nilainya ibadah, bahkan sampai tidur kita sekalipun itu juga bisa bersifat nilainya ibadah. Caranya bagaimana? Kalau kita selalu senantiasa niatkan, ya Allah, pagi ini saya kerja, baik ladang sawit atau perahu atau pekerjaan lainnya, ya Allah, lillahi ta'ala, karena Engkau ya Allah. Pekerjaan ini semoga Engkau berkahi rezeki yang halal untuk keluarga. Niatkan karena Allah, maka segala aktivitas itu semuanya nilainya ibadah. Kenapa? Karena itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Itulah maksud tujuan Allah berikan, Allah ciptakan khalifah di permukaan bumi ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal 'ala dhahril ardi thalatha. Ada 3 amalan yang kita kerjakan di permukaan bumi ini yang nilainya afdhalun, lebih baik daripada amalan-amalan lain yang kita kerjakan di dunia ini.
Mana tiga amalan tersebut? Kata Nabi SAW, yang pertama talabul ilmi. Amalan yang pertama yang nilainya lebih baik di sisi Allah di dunia ini adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah amalan yang lebih baik dibandingkan amalan-amalan lainnya di permukaan bumi ini. Kenapa? Sebagaimana hadis tadi, status hukum dalam menuntut ilmu adalah fardhu ain, wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun kewajiban bagi setiap muslim, baik itu perempuan. Bagaimana kami Ustaz yang sudah usia 40 tahun, yang sudah usia 35 tahun, jangankan kami korbankan waktu ini untuk menuntut ilmu, untuk ibadah saja kami masih terbagi dengan pekerjaan kami. Karena kami sudah ada kewajiban lain, menafkahi anak di rumah, memberikan kewajiban hak-hak bagi istri di rumah, sehingga dengan kewajiban yang penuh itu, jangankan untuk menuntut ilmu, kadang ibadah pun kita terlalaikan oleh pekerjaan dunia kita. Kata Rasulullah SAW, kullu amalin laisa bil ilmi marduda. Setiap amalan, sholat kita, puasa kita, sedekah, bahkan haji kita, laisa bil ilmi, kalau ibadah tersebut tanpa kita sertai dengan ilmu. Kita sholat saja untuk orang tanpa mengetahui rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Kita puasa saja hanya untuk orang tanpa mengetahui mana syarat-syarat dan rukun serta yang membatalkan puasa. Dan begitu pula amalan-amalan lainnya. Tak pernah kita menuntut ilmu tentang amalan ibadah yang kita kerjakan, melainkan kita hanya sebatas ikut kepada orang. Orang puasa, kita puasa. Orang sholat Jumat, kita pun sholat Jumat. Orang sholat Idul Fitri, kita pun Idul Fitri. Orang buat maulid, kita juga maulid, tanpa mengetahui ilmu dan dasar ketentuan ibadah yang kita kerjakan. Maka kata Rasulullah, mardudah, ditolak. Sholat kita ditolak tanpa ilmu, puasa kita ditolak tanpa ilmu. Maka begitu besar kepentingan menuntut ilmu, sehingga kata Rasulullah, amalan yang tanpa disertai dengan ilmu akan ditolak. Kalau tak sanggup 1 hari sekali, maka seminggu sekali. Kalau tak sanggup juga seminggu sekali, maka buat sebulan sekali. Yang penting kita ada menuntut ilmu dan kita ada niat untuk belajar agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang pertama yang nilainya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan lain yang ada di dunia ini. Yang kedua apa? Al-jihad. Amalan yang lebih baik nilainya di sisi Allah dibandingkan amalan lain di dunia ini adalah jihad yang kedua. Apa itu jihad? Melawan orang-orang yang benci terhadap Islam, melawan orang-orang kafir, khususnya kafir hati, seperti halnya Israel dan lain sebagainya. Mereka itulah wajib kita lawan, mereka itulah wajib kita perangi, al-jihad. Namun apakah masyarakat serta warga ini perlu mengangkat senjata pergi ke sana? Tidak. Karena jihad itu tak selalu senantiasa mengangkat senjata, melainkan ada jihad yang paling besar kata Rasulullah dibandingkan berperang, apalagi perang kubra pada saat itu jumlahnya 300 melawan 3.000. Ada satu perang jihad yang paling besar yang itu akan dirasakan oleh setiap insan. Apa itu? Jihad berperang melawan diri sendiri. Hawa nafsu kita sendiri, itulah yang harus kita lawan. Ketika dibuat pengajian di desa ini, dibuat pengajian tiap minggu sekali di masjid ini, hati kita terbesit dalam pikiran kita, nanti saja pengajian itu, masih ada minggu lalu, masih ada minggu depan, masih ada kesempatan lain, nanti ajalah pengajian itu. Disitulah wajib kita perangi jihad itu. Karena
Seberat-beratnya sahabat berperang pada saat perang Badar Kubra, kata Rasulullah, lebih berat lagi memerangi hawa nafsu sendiri. Ketika terbesit di hati kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, naudzubillah, maka segera kita memerangi hawa nafsu itu. Kenapa? Al-jihad, amalan memerangi hawa nafsu adalah amalan yang lebih baik di sisi Allah dibandingkan amalan-amalan lain di permukaan ini. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga, yakni amalan yang terakhir, yang nilainya sifatnya lebih baik dibandingkan amalan-amalan lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah al-qismu minal halal. Al-qismu minal halal. Mungkin amalan yang pertama kita yang usia 30 ke atas tak sanggup untuk sehari sekali untuk menuntut ilmu. Mungkin amalan yang kedua, yang memerangi hawa nafsu kita, terkadang kita kalah dengan hawa nafsu kita sendiri. Tetapi amalan yang ketiga ini semua orang bisa melaksanakan. Amalan yang ketiga ini semua orang selalu mengerjakan tanpa kita sadari dan tanpa kita duga kita telah mengamalkan amalan yang ketiga ini. Apa amalan yang ketiga tersebut? Al-qismu minal halal. Bekerja mencari rezeki yang sifatnya halal thayyiban, halal bagi baik. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa bekerja mencari rezeki yang halal? Itu merupakan amalan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan lainnya. Karena betapa pentingnya kita sebagai pemimpin, apalagi dalam keluarga seorang ayah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Ada yang memimpin di segi dusun, namanya kepala dusun. Ada yang memimpin di segi desa, namanya kepala desa, dapur berbulu. Ada yang memimpin di segi kecamatan, namanya Pak Camat. Dan terus tingkatan ini sampai ke atas puncaknya kepada presiden. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Dan pemimpin sekecil-kecil yang memimpin adalah pemimpin dalam keluarga, yaitu seorang ayah. Apabila ayah memberikan nafkah, apabila ayah mencari rezeki yang bukan sifatnya halal, yang haram, maka diberikan kepada anak dan istri di rumah rezeki yang dia cari, dia berikan sesuap nasi, kemudian dicerna, dimakan, dikonsumsi oleh anak dan istri, maka anak dan istri tersebut seperti memakan bara api. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan sayangnya dan naudzubillah, kenapa sampai sekarang ada anak-anak yang bahkan melawan orang tua? Jangankan tingkat berkata-kata kotor terhadap orang tua, jangankan tingkat mengatakan kata-kata menyakiti hati orang tua, bahkan sekarang ada yang berani membunuh orang tuanya sendiri. Padahal itu darah dagingnya sendiri, itu anaknya sendiri, itu orang tuanya sendiri, tapi dia masih berani membunuh orang tuanya. Apa sebabnya? Bukan karena salah anak. Anak sekarang jahat, anak sekarang lawan orang tua, itu bukan karena salah anak, melainkan karena salah orang tuanya. Siapa? Ayah khususnya salah dalam mendidik atau lalai dalam melihat tumbuh kembangnya seorang anak. Baik itu ada kala dia berikan makanan-makanan haram ataupun itu ada kala lingkungan dalam pergaulannya. Sehingga kalaulah kita selalu senantiasa mengkonsumsi barang yang haram, kullulah minal haram, fannaru auladi. Tiap-tiap daging, darah yang tumbuh dari sesuatu yang sifatnya haram, fannaru auladi, maka neraka lebih layak bagi orang tersebut. Makan makanan yang sifatnya haram, kita makan oleh pencernaan tubuh kita cerna dari makanan menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tenaga untuk kita kerja. Konsumsi yang selalu kita berikan untuk tubuh kita yang sifatnya haram ini, maka akan menimbulkan sifat negatif terhadap anak, bahkan terhadap diri kita sendiri sebagai orang tua. Kenapa sampai sekarang timbul malas ibadah? Kenapa sampai sekarang anak dan istri susah diberikan arahan? Kenapa sampai sekarang kita jauh kepada Allah? Padahal sholat tiap hari sholat,
puasa tiap hari puasa, tetapi kenapa amalan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah? Maka kata Rasulullah SAW dalam kitab I'anatul Talibin, siapa saja yang sholat, siapa saja yang senantiasa dia mengerjakan sholat, tapi dengan sholat tersebut dia masih berani mengambil barang orang, dengan sholat tersebut dia masih berani mengkonsumsi barang yang haram, dengan sholat tersebut dia masih berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bukan semakin dekat dengan Allah, melainkan illa dan kecuali semakin jauh dan terus semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sholat dia kerjakan, maka semakin jauh pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dirinya tak bisa menjaga dari yang namanya barang yang haram, ataupun dirinya tak bisa menjaga dari yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari hasanah yang singkat ini, di detik ini, pada hari ini, alhamdulillah Allah masih berikan nikmat umur kepada kita. Allah masih berikan kesempatan nikmat kehidupan untuk kita, sehingga kita masih bisa merasakan kumpul keluarga dengan anak dan istri. Kita masih merasakan nikmatnya bahagia melihat anak dan istri. Tetapi kenikmatan tersebut tidak akan kekal selama-lamanya. Bisa jadi nanti pulang ini Allah cabut nikmat itu. Bisa jadi nanti malam Allah cabut nikmat itu. Atau bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita berkumpul dengan keluarga. Allah akan cabut nikmat yang kita punya, karena nikmat yang kita miliki itu sifatnya tak kekal. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam kitab Fathul Arba'in, apa kata Rasul? Khudh min sihatika li mautika wa min hayatika li mautika. Khudh min sihatika li mautika. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan manfaatkan kehidupanmu sebelum engkau terbujur kaku, sebelum engkau dikumandangkan namamu di dalam masjid untuk kepada seluruh penduduk ini. Manfaatkan kesehatan kita sebelum kita jatuh sakit, dan manfaatkan kehidupan kita sebelum kita mati. Allah panggil Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Jumat yang kita laksanakan hari ini dan kita laksanakan minggu kemarin. Belum tentu kita akan bisa melaksanakan Jumat minggu yang akan datang. Maka sebelum kesempatan itu hilang, sebelum nikmat itu Allah cabut, mari kita sama-sama gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya sebelum nikmat yang kita miliki Allah cabut selama-lamanya. Maka ketika saat itu tiba, maka tak ada satupun yang bisa menegur Allah SWT untuk hidup kembali kepada Allah. Qala rabbil ji'un, ya Allah hidupkan kami kembali ke dunia. Na'mal amal salihan fima taraktu kalla. Kami ingin ibadah, kami ingin menuntut ilmu, kami ingin mencari rezeki yang halal. Kata Allah, semua itu sia-sia karena sudah terlambat. Sebelum semua itu sia-sia, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah, sebagai hamba-hamba yang selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dikumpulkan nanti bersama keluarga, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita masuki dengan membaca 52 al-khutbah. Mohon disimak dan mohon diperhatikan. Apabila ada kesilafan kesalahan, mohon ditegur, dan apabila kami tidak sanggup, mohon digantikan supaya sah salat waktu Jumat yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر